Halo semua, di video ini kita akan membahas bagian kedua dari PSAK 57, Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi. Di topik ke-9 kita sudah membahas definisi dan pengakuan, dan sekarang kita mulai dari pengukuran. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Jika nilai waktu dari uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Peristiwa masa datang yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Berikutnya, mengenai penggantian. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian ini diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah, jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, beban yang terkait dengan provisi dapat disajikan secara neto saat dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya. Berikutnya kita bahas mengenai perubahan dan penggunaan provisi. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika harus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar terjadi, maka provisi dibatalkan. Provisi yang dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi. Berikutnya, kita ke penerapan aturan pengakuan dan pengukuran. Provisi tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa depan. Jika entitas terikat dalam kontrak yang memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika persyaratan berikut dipenuhi. Yang pertama, entitas memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi dengan mengidentifikasikan sekurang-kurangnya usaha atau bagian usaha yang terlibat, lokasi utama yang terpengaruh, lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi, pengeluaran yang akan terjadi, waktu implementasi rencana tersebut. Kemudian yang kedua, entitas menciptakan perkiraan yang valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana. Tidak ada kewajiban yang timbul dalam suatu penjualan operasi hingga entitas itu membuat suatu perjanjian penjualan yang mengikat. Provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu memenuhi kedua persyaratan berikut ini. Benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi dan tidak terkait dengan aktivitas entitas yang masih berlangsung. Oke, demikian topik ke-10. Semoga bermanfaat dan terima kasih.